Baik, silakan untuk kelompok 4 kelas A dimulai saja ya. Langsung ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Zuhan. Selamat malam, teman-teman semua. Terima kasih kepada Pak Zuhan yang terhormat yang telah membersamai kami dalam presentasi kelompok 4 kali ini dan teman-teman kelas B dan C. Kali ini saya akan membahas mengenai kiai dalam kontestasi politik lokal di Tasikmalaya. Kami dari kelompok 4 kelas A. Next. Materi ini disusun oleh 7 orang. Yang pertama yaitu Sasa Saksila, kedua Feni Zulistia, ketiga Sri Fitriani, keempat Rahel Heiga Elmira, kelima Eliza Rahmawati, keenam Nabil Ahmad Fauzan, ketujuh Sylvia Meliani. Untuk presentasi kali ini akan disampaikan oleh saya, Eliza, dan teman saya, Sylvia. Untuk yang pertama, next. Untuk yang pertama, kami akan membahas mengenai latar belakang mengapa kami mengambil tema ini dalam presentasi kali ini. Untuk yang pertama, akan dibahas oleh Sylvia Meliani. Silakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya untuk saya memaparkan materi terkait dengan Kiai dalam kontestasi politik lokal di Tasikmalaya. Seperti yang telah kita ketahui bahwa Tasikmalaya itu merupakan sebuah daerah di Jawa Barat yang dikenal sebagai kota santri. Hal itu karena terdapat setidaknya 630 pesantren dan ratusan tokoh agama termasuk kiai dan ribuan santri yang tersebar di kabupaten maupun kota Tasikmalaya. Corak agama Islam di Tasikmalaya ini pun tidak hanya ada tataran keagamaan masyarakat saja, tetapi juga mewarnai dinamika politik lokal di Tasikmalaya. Peran Kiai mulai dilirik dalam memberikan konsultasi bagi berbagai partai politik maupun kandidat-kandidat yang ingin masuk ke dalam dunia politik dan bertarung dalam kontestasi pemilu di tingkat lokal. Permasalahan yang muncul dalam fenomena tersebut adalah bagaimana kemudian para kiai ini dapat memposisikan diri mereka dalam menjalankan perannya sebagai kiai yang notabene-nya memiliki bekal pengetahuan agama maupun moral yang luas ketika dihadapkan pada dinamika politik lokal. Kiai ini dianggap dapat menangkap peluang-peluang politik dengan berpartisipasi secara lebih intensif dengan menggunakan otoritas keagamaan untuk memberikan pengaruh di masyarakat termasuk dalam proses pemilihan umum atau pilkada. Ketika kemudian masyarakat itu mempercayai pilihan politik kiai dan dianggap sebagai pilihan yang terbaik secara sadar atau tidak, kemudian akan membentuk kultur politik masyarakat dengan membawa kekuatan karisma keagamaannya dalam menghimpun suara dalam kontestasi politik lokal. Nah, transportasi kepemimpinan kiai ini menjadikan para kiai mulai ikut bermain dalam kisaran dunia politik yang kemudian menjadi pergeseran di mana para kiai ini tidak hanya sebagai sosok sentral dalam hal keagamaan, tetapi juga sebagai orang yang menduduki jabatan struktural dalam suatu pemerintahan lokal. Next, materi kedua yang saya sampaikan adalah terkait dengan kiai, definisi kiai dan beberapa literatur terdahulu terkait dengan kiai. Salah satunya adalah menurut Clifford Geertz tahun 1981 dalam bukunya yaitu Abangan Santri Priai dalam Masyarakat Jawa yang meneliti tentang struktur-struktur sosial masyarakat Jawa di Mojokerto. Nah, dalam penelitian ini yaitu menurut Geertz adalah kiai merupakan kultural broker atau agen budaya yang berperan penting dalam perubahan sosial budaya.
Dia juga menjelaskan bahwa kiai ini memiliki peran klasik sebagai penghubung antara tradisi besar dengan tradisi kecil. Kiai juga menjadi spesialis dalam komunikasi antara Islam dengan masa kaum Tani. Yang kedua adalah Terlalu menurut Horikoshi tahun 1987 yang menyebutkan bahwa Kiai merupakan pemimpin karismatik dalam bidang keagamaan. Dia juga cukup fasih dan mempunyai kemampuan yang cermat dalam membaca atau memahami pikiran pengikut-pengikutnya dan dianggap mampu mempengaruhi perilaku pengikutnya. Nah, secara konsisten, Horikoshi ini membedakan penggunaan istilah kiai dan ulama karena dibedakan menurut fungsi formal yang diperankannya. Dalam hal ini, ulama itu lebih memerankan fungsi-fungsi secara administratif, sedangkan kiai cenderung bermain pada tataran kultural. Horikoshi juga menyebutkan bahwa kiai ini merupakan pemimpin karismatik dalam bidang keagamaan. Dia juga cukup fasih dan mempunyai kemampuan yang cermat dalam membaca atau memahami pikiran pengikutnya. Kiai ini menjadi salah satu elit strategis dalam masyarakat karena ketokohannya sebagai figur yang memiliki pengetahuan luas dan mendalam mengenai ajaran Islam. Lebih dari itu, secara teologis, Kiai juga dipandang sebagai sosok pewaris para nabi atau waratsat al-anbiya. Tidak mengherankan jika Kiai kemudian menjadi sumber legitimasi dari persoalan yang dihadapi masyarakatnya. Bukan saja pada aspek hukum-hukum keagamaan, tapi juga hampir dalam semua aspek kehidupan, termasuk sosial politik dalam hal ini adalah politik lokal. Next. Materi ketiga yang saya sampaikan mengenai sejarah kiai dan politik. Sejarah mencatat bahwa khususnya daerah Kabupaten Tasikmalaya itu merupakan salah satu daerah yang didominasi oleh pemikiran politik Islam tradisional. Artinya bahwa peran kiai dianggap sebagai public figure atau vote-getter, pengumpul massa yang efektif bagi parpol dalam masa kampanye politik. Misalnya, pada masa reformasi 1998, di mana para kiai ramai-ramai ikut terlibat aktif dalam politik dan mendirikan parpol, seperti Kiai Haji Syukran Makmun yang mendirikan PKKNU, almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid mendirikan PKB, dan beberapa partai Islam lain seperti ada PKS yang didirikan oleh cendekiawan dan kiai. Kemudian keterlibatan kiai ini dimanfaatkan karena kiai memiliki jaringan dan ikatan yang sangat kuat di bawahnya, terutama bagi para santri-santrinya. Nah, dengan kapasitas keagamaan dan karisma yang dimiliki para kiai, menjadi daya tarik sendiri untuk dimanfaatkan oleh kalangan elit politik. Selain itu, keterlibatan kiai dalam Pilkada Kota Tasikmalaya tahun 2012 juga mempunyai nilai yang cukup signifikan, terutama dalam mendukung pasangan Haji Budi Budiman dan Haji Dede Sudrajat yang didukung oleh koalisi partai-partai Islam yang mencerminkan kekuatan basis mereka. Hasilnya pun pasangan ini berhasil memenangkan pilkada dengan perolehan suara sekiranya 58,0,2%, sementara incumbent hanya memperoleh 33,78% suara. Kemenangan ini menunjukkan bahwa dukungan dari para kiai dan partai-partai Islam sangat berpengaruh dalam mempengaruhi perilaku pemilih masyarakat di Kota Tasikmalaya. Selanjutnya, next. Kiai, karisma, dan kontestasi politik ini akan disampaikan oleh saya. Yang pertama, peran Kiai dalam kontestasi politik lokal, khususnya dalam pemilu legislatif 2024 sangat signifikan. Nah, Kiai ini sebagai tokoh masyarakat dengan status sosial tinggi, berfungsi sebagai broker politik yang menghubungkan kandidat dengan konstituen. Mereka memiliki jaringan luas yang mencakup santri dan masyarakat umum, yang menjadi modal sosial penting dalam mobilisasi suara. Kemudian yang kedua, dalam konteks pemilu, Kiai seringkali dihadapkan pada banyak pilihan calon dari berbagai partai yang membuat masyarakat bingung dalam menentukan pilihan. Nah, dalam situasi ini, Kiai berperan sebagai penjembatan,
membangun jaringan untuk membantu konstituen dalam memilih calon yang tepat. Mereka tidak hanya berfungsi sebagai penggerak massa, tetapi juga sebagai penyaring informasi dan pengatur sumber daya. Untuk apa? Untuk memastikan suara di tempat pemungutan suara. Keterlibatan kiai dalam politik juga mencerminkan hubungan resiprositas, di mana kandidat membutuhkan dukungan kiai untuk mendapatkan suara, sementara kiai dapat mengakses sumber daya yang diperlukan melalui proses pemilu. Kiai di sini memainkan peran penting dalam membentuk dinamika politik lokal dan patronase demokrasi di Indonesia, menjadikan mereka aktor kunci dalam kontestasi politik di daerah mereka. Kemudian yang ketiga, Kiai berfungsi sebagai broker politik yang menghubungkan kandidat dengan pemilih, memanfaatkan jaringan sosial yang luas untuk memobilisasi suara. Dengan status sosial yang tinggi dan karisma, Kiai menjadi tokoh yang dipercaya masyarakat, sehingga mereka memiliki pengaruh signifikan dalam menentukan pilihan pemilih. Keterlibatan Kiai ini menciptakan hubungan resiprositas dengan kandidat, di mana keduanya saling menguntungkan dalam proses pemilu. Next. Dibantu next, Nabil. Nah, kita masuk dalam studi kasus. Studi kasus, Nabil. Ya, studi kasus di sini yaitu mobilisasi jaringan Hamidah dalam politik elektoral Tasikmalaya. Di sini tertera bahwa mekanisme religio-politik pesantren merujuk pada cara pesantren melalui jaringan sosial alumni seperti Hamidah, yaitu himpunan alumni Miftaul Huda, yang mempengaruhi politik elektoral di Tasikmalaya. Nah, pada pilkada tahun 2011 ini dan 2016 di Kabupaten Tasikmalaya menjelaskan bahwa kemenangan UU Ruzanul Ulum dan Ade Sugianto merupakan hasil dari kekuatan politik jaringan Hamidah. Kenapa? Mekanisme religio politik pesantren ini merujuk pada cara pesantren melalui jaringan sosial alumni seperti himpunan tadi, Hamidah, gitu. Nah, jaringan ini berfungsi sebagai modal politik yang mengintegrasikan kekuatan informal dengan struktur formal, sehingga memperkuat pengaruh pesantren dalam kontestasi politik. Jaringan sosial pesantren yang bernama Hamidah ini menjadi sangat penting dalam dinamika politik elektoral di Tasikmalaya, terutama melalui jejaring yang dibangun oleh para kiai, sehingga menjadi kekuatan politik yang signifikan bagi kandidat kepala daerah di Tasikmalaya. Kemudian terdapat juga studi yang dilakukan oleh Muhammad Natsir ya dalam ini bahwa mengkonseptualisasikan bahwa dinamika politik di Kabupaten Tasikmalaya juga sangat dipengaruhi oleh keberadaan para kiai yang tadi disampaikan bahwa kiai ini memiliki karisma sehingga bisa menarik para orang-orang gitu yang mengaguminya. Kemudian salah satu kiai yang sangat berperan dalam ranah politik di Tasikmalaya itu salah satunya Kiai Haji Asep Muhammad Afandi yang telah melakukan agenda kampanye politik untuk kemenangan kandidat kepala daerah UU Ruzanul Ulum Ade Sugianto dalam Pilkada tahun 2014. Kiai Haji Asep Afandi ini melakukan kampanye dengan mengedepankan metode direct selling, penjualan langsung, yaitu melalui sosialisasi di majelis hakim, di majelis taklim, kegiatan kerohanian Islam, serta menggunakan akses media sosial yang dapat merebut perolehan suara untuk pasangan calon UU Ruzanul Ulum dan Ade Sugianto, khususnya di wilayah Kecamatan Manunjaya, Tasikmalaya, dan sekitarnya. Next. Di sini terdapat tantangan dan peluang. Untuk yang pertama, kita membahas mengenai tantangan. Dalam tantangan ini ada poin konflik kepentingan. Kiai memiliki peran ganda sebagai pemimpin agama, tokoh masyarakat. Keterlibatan dalam politik berpotensi menimbulkan konflik kepentingan agama dan politik dapat saling bertentangan. Untuk yang kedua, penurunan kredibilitas. Jika Kiai terlalu melihat dalam politik praktis, maka kredibilitasnya sebagai pemimpin agama dapat menurun. Masyarakat mungkin akan meragukan netralitas dan objektivitas Kiai dalam memberikan nasihat dan fatwa. Kemudian yang ketiga, intervensi dalam urusan negara. Keterlibatan Kiai
dalam politik lokal dapat memicu intervensi dalam urusan negara, terutama jika kiai mencoba memaksakan pandangan agama dan dalam kebijakan publik. Kemudian di sini ada peluang. Di dalamnya itu ada 3 poin. Poin pertama itu mewujudkan nilai-nilai agama dalam kebijakan publik. Kiai juga bisa menjadi jembatan antara agama dan negara. Dengan cara apa? Dengan cara mendorong kebijakan-kebijakan yang lebih berkeadilan, bermartabat, dan sesuai dengan nilai-nilai agama. Kemudian yang kedua, meningkatkan partisipasi masyarakat. Nah, di sini Kiai memiliki pengaruh yang kuat di masyarakat. Keterlibatannya dalam politik dapat mendorong masyarakat untuk lebih aktif berpartisipasi dalam proses demokrasi. Kemudian yang ketiga, yaitu membangun masyarakat yang lebih baik. Peran Kiai di sini itu dapat menjadi agen perubahan sosial dengan cara mengkampanyekan nilai-nilai kebaikan, toleransi, dan gotong royong memiliki politik. Terima kasih presentasi yang bisa kami sampaikan pada malam ini. Untuk kesimpulan nanti disimpulkan di akhir setelah tanya jawab. Terima kasih dari kelompok 4. Baik, terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk kelompok 4. Nanti pertanyaan untuk kelompok 4 disimpan dulu ya, silakan dicatat dulu. Kita akan melanjutkan dulu presentasi untuk kelompok 4 kelas B ya. Silakan di-share screen dulu untuk kelas B. Kelas B ada ya? Saka hadir udah. Halo, Ya, hadir. silakan. Kelas B, Mohon izin Pak untuk ini Tom. silakan share screen aja, Dava. Pak, saya Zaki Pak dari kelompok 4 dari kelas B. Oh Ini, ya, ya. nah dari Tommy aja. Ya, silakan langsung saja. Oke Pak langsung saja. Karena tadi tuh judul kami tuh karena kami tidak tahu gitu kan bahwa ada yang temanya sama gitu mengenai pengaruh kiai dan pesantren juga gitu kan. Jadi mungkin di sini kelompok kami akan menjelaskan secara general gitu kan sebagai apa yang akan kami bahas gitu kan pengaruh kiai dan pesantren sebagai elit politik dalam kontestasi pilkada. Lanjut Tom. Oke, di sini perkenalkan anggota-anggota kami ada saya, ada Rido, ada Teza, ada Iman, sama ada Tami. Lanjut. Oke ya, untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan mengenai definisi gitu kan. Kan seperti yang sudah kita perhatikan tadi kan kelas kelompok 4 kelas A tadi kan menjelaskan mengenai definisi kiai gitu kan. Dan juga definisinya tetap gak jauh berbeda gitu kan. Yaitu ya kiai ini adalah seorang yang memang diberikan gelar oleh masyarakat gitu kan. Dikarenakan pemahaman keagamaannya gitu kan. Dan juga beliau dianggapnya tuh memiliki sebuah kepemimpinan secara spiritual gitu kan. Dan definisi dari pesantren itu adalah pesantren adalah sebuah tempat di mana para muridnya atau biasa dikenal dengan santri itu menimba ilmu gitu kan. Di sini menimba ilmunya itu lebih ke menjurus ke arah-arah agamis gitu kan ilmu-ilmunya. Lanjut, Tom. Oke, mungkin dilanjut ke rekan saya gitu kan oleh Saudara Rido. Mungkin silakan Saudara Rido. Baik, terima kasih Juno. Nah, di sini saya akan memaparkan materi tentang pengaruh kiai dalam kontestasi politik lokal. Nah, yang pertama itu ada kiai sebagai agen politik dan mediator. Nah, dalam kontestasi politik ini, kiai sering berperan sebagai mediator antara elit politik dan juga masyarakat. Nah, hal ini itu terjadi karena mereka itu dianggap sebagai penjaga nilai-nilai moral masyarakat. Banyak politisi yang mendekati kiai untuk mendapatkan dukungan moral dan legitimasi di mata publik. Nah, keterlibatan ini tuh sering kali tidak hanya didasarkan pada pragmatisme politik, tapi juga pada hubungan para
patron klien yang telah lama ada di masyarakat. Nah, lalu next ke poin yang kedua, yaitu kekuatan kultural dan strukturasi kekuasaan. Nah, di beberapa daerah, kiai ini mampu membentuk struktur baru dalam politik lokal. Nah, misalnya di Pandeglang, Banten, kiai menggunakan karismanya untuk menciptakan struktur kekuasaan yang lebih responsif terhadap isu-isu publik. Nah, hal ini tuh menunjukkan bahwa kiai bukan hanya aktor pasif, tetapi juga kiai itu berperan sebagai agen perubahan yang aktif dalam sistem politik. Lalu poin yang ketiga, yaitu mobilisasi massa dan dukungan politik. Nah, kiai ini memiliki kemampuan untuk memobilisasi massa melalui jaringan pesantren dan komunitas religius lainnya. Sebagai contoh, di Madura, dukungan kiai ini seringkali menjadi faktor penentu dalam pemilihan kepala daerah. Mereka tidak hanya memberikan arahan politik kepada santri dan pengikutnya, tapi juga mereka itu menjalin aliansi dengan partai politik. Nah, mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Next mungkin. Oke, selanjutnya ke bagian pengaruh pesantren yang akan disampaikan oleh Saudara Iman. Oke, Saudara Terima Iman kasih. dipersilakan. Terima kasih, Reno. Pengaruh pesantren terhadap politik. Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam tradisional di Indonesia memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap dinamika politik di negara ini. Pengaruh tersebut telah terjalin sejak masa penjajahan hingga era reformasi. Keterlibatan pesantren sendiri dalam politik ada tiga. Yang pertama ada pengaruh secara langsung sebagai praktisi dan aktor politik yang terjun sebagai pengurus dan aktivis partai politik tertentu. Hal itu secara langsung melibatkan elit pesantrennya, yakni kiai dan keluarganya atau ustadz senior yang memiliki hubungan dengan kiai. Keterlibatan secara langsung memberikan peluang politik yang lebih besar bagi elit pesantren itu sendiri untuk mencapai jabatan politik yang lebih baik. Yang kedua ada pengaruh pesantren sebagai kekuatan pendukung partai politik. Dengan cara memberikan dukungannya di balik layar, pesantren menginisiasi berbagai kegiatan keagamaan yang dimanfaatkan oleh partai politik untuk menyosialisasikan visi politiknya. Pada banyak kasus, pesantren menggelar berbagai event keagamaan yang disponsori oleh kekuatan politik tertentu yang melibatkan umat Islam dalam jumlah yang sangat besar. Yang ketiga, ada sebagai legitimasi politik yang sering dimanifestasikan dalam bentuk restu politik pada partai atau tokoh politik tertentu yang tidak berasal dari lingkungan pesantren. Hal seperti itu bagi banyak praktisi politik dianggap penting sebab dalam sistem politik Indonesia yang ideologis dan tradisional, legitimasi keagamaan yang sangat dibutuhkan. Namun pengaruh pesantren terhadap politik tidak selalu bersifat positif. Terkadang keterlibatan pesantren dalam politik dapat memicu perpecahan di kalangan umat Islam. Selain itu ada juga kekhawatiran bahwa pesantren dapat dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk kepentingan politik yang sangat sempit. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya, rekan saya bisa dilanjutkan. Oke, baik. Selanjutnya kepada materi yang selanjutnya yaitu pengaruh keduanya dalam pilkada yaitu kiai dan pesantren. Yang pertama mobilisasi politik. Oke, jadi dalam pengaruh kiai dan pesantren dalam politik terutama dalam pilkada 2024 kita tahu pondok pesantren dan para kiai punya peran yang cukup besar terutama dalam memobilisasi suara dan memberikan edukasi politik. Di tahun 2024 ini pengaruh itu mulai terasa karena ada mobilisasi dan juga pendidikan pemilih yang cukup masif. Di poin pertama ada mobilisasi politik. Pertama bicara soal mobilisasi politik, jadi begini, di lingkungan pesantren kiai itu kan memang bukan sekedar pemimpin agama. Mereka ini punya peran besar sebagai penggerak opini alias opinion leader.
Nah, para kiai ini biasanya jadi rujukan masyarakat, terutama santri-santri dan alumni-alumni pesantren dalam menentukan pilihan politik, politik mereka. Misalnya, kalau kita lihat di banyak tempat, kiai-kiai ini secara aktif ikut dalam kegiatan-kegiatan politik. Mereka seringkali memberikan arahan atau dukungan kepada calon tertentu. Lalu ada juga nih peran kiai dalam kampanye, bukan sekedar ikut-ikutan, tapi mereka juga memberikan ceramah yang secara gak langsung bisa memperkuat legitimasi calon yang mereka dukung di mata masyarakat. Tentunya ini membuat masyarakat lebih percaya sama calon-calon yang dibawa kiai, karena ada anggapan bahwa calon ini sejalan dengan nilai-nilai yang ada di pesantren. Selanjutnya, poin yang kedua, pendidikan pemilih dan polarisasi politik. Nah, selain soal mobilisasi, peran pesantren juga terlihat dalam hal pendidikan pemilih. Kita lihat KPU di beberapa daerah, terutama saya ambil contoh di Jawa Timur, eh, belakangan ini juga sudah gencar terkait melakukan sosialisasi pemilu ke pesantren. Tujuannya jelas biar partisipasi santri dalam pemilu meningkat. Mereka bahkan punya target berpartisipasi menjadi pemilih yang lumayan tinggi, lebih dari 80%. Jadi santri yang dulunya mungkin cuek sama politik, sekarang jadi lebih paham dan lebih semangat untuk ikut memilih. Lalu ada pesantren-pesantren yang bahkan minta agar disediakan TPS khusus buat para santri. Nah, alasannya biar santri bisa ikut memilih tanpa harus keluar jauh-jauh dari pesantren. Nah, dengan adanya TPS di dalam pesantren, maka santri jadi punya akses lebih mudah untuk memberikan suara. Sekaligus menunjukkan bahwa mereka ini segmen pemilih yang sangat diperhitungkan. Nah, sekarang bicara soal polarisasi, dalam politik dukungan kiai ini memang bisa jadi sumber kekuatan. Tapi juga ada efek sampingnya. Banyak pesantren yang jadi basis dukungan politik, sehingga politisi berusaha keras untuk mendapatkan restu dan dukungan dari kiai-kiai tersebut. Tapi kadang-kadang ini bisa bikin perpecahan atau polarisasi di antara para santri dan masyarakat umum. Misalnya ada beberapa kiai yang mendukung calon tertentu dari satu partai, sementara kiai lainnya mendukung calon dari partai lain. Ini membuat dukungan jadi terfragmentasi alias terpecah. Jadi kalau kita lihat peran pesantren ini bukan hanya besar dalam mobilisasi suara, tapi juga bisa mempengaruhi arah dan sikap politik para santri. Jadi kita bisa lihat betapa besar pengaruh kiai dan pesantren dalam pilkada 2000, terutama pilkada 2024 ini. Mereka berperan dalam mobilisasi suara, memberi edukasi politik, dan membentuk opini publik. Tantangannya ya ada juga polarisasi politik yang bisa muncul di kalangan masyarakat. Tapi mungkin harapannya dengan keterlibatan aktif dari para kiai dan pesantren, partisipasi pemilih akan terus meningkat sehingga menghasilkan pemilu yang lebih hidup dan demokratis. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya, materi selanjutnya itu kesimpulan. Oke, baik, kesimpulan akan disampaikan oleh Saudara Teza. Ini gimana? Baik, untuk kesimpulannya, kata kiai adalah gelar kehormatan di Indonesia yang merujuk pada ulama atau pemimpin agama Islam yang dihormati. Mereka berperan sebagai guru besar di pesantren dan memiliki pengaruh besar dalam bidang keagamaan dan sosial. Kiai juga dikenal sebagai mediator politik dan memiliki kekuatan kultural serta mampu memobilisasi massa dan dukungan politik. Kiai dan pesantren memiliki peran yang signifikan dalam politik Indonesia, terutama dalam pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Mereka memobilisasi suara, mempengaruhi pilihan politik masyarakat, dan terlibat dalam kampanye politik. Pesantren juga mendidik santri tentang pentingnya berpartisipasi dalam pemilu dan membentuk opini publik. Namun, keterlibatan pesantren dalam politik tidak selalu positif, karena dapat memicu perpecahan di kalangan umat Islam. Ada kekhawatiran bahwa pesantren bisa dimanfaatkan untuk kepentingan politik yang sempit. Meskipun demikian, kiai dan pesantren memiliki pengaruh besar dalam Pilkada 2024. Diharapkan dapat meningkatkan partisipasi pemilih, namun juga menimbulkan tantangan polarisasi politik. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, masih ada waktu 2 menit lagi. Apa dianggap cukup? Mungkin Pak cukup saja dari kelompok 4 kelas B, Pak. Dilanjutkan Baik. saja.
Baik, Ya, Diki terima dan kasih. kawan-kawan, kalau sudah cukup ya, eh, terima kasih atas presentasinya yang mengambil tema hampir sama dengan kelompok kelas A, walaupun kajiannya berbeda ya. Baik, untuk pertanyaan silakan dicatat dulu rekan-rekan kelas lain, nanti dapat ditanyakan di akhir. Kita akan lanjutkan dulu ke kelas C ya, ke kelas C untuk kelompok 4. Silakan di share screen untuk kelas C. Baik, Pak, sebentar, Pak. Ya, silakan. Dandi ya, silakan Dandi dan kawan-kawan. Baik, terima kasih kepada Pak Subhan selaku dosen pengampu. Kami perwakilan dari kelas 4C kelompok 4 akan memberikan presentasi materi mengenai peran elit dalam kontestasi politik. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada pemateri pertama. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Mungkin langsung saja ya terkait lokal strongman dan basisme politik. Elit politik merujuk pada individu atau kelompok kecil yang memiliki kekuatan besar dalam menentukan arah kebijakan dan keputusan politik di suatu wilayah atau negara. Local strongman adalah individu yang memiliki pengaruh besar dalam suatu daerah atau komunitas, seringkali menggunakan kekuasaan dan kontrol atas sumber daya lokal untuk mempertahankan kekuasaannya. Yang pertama ada karakteristik local strongman mungkin. Nah, di mana pemimpin yang memiliki kekuatan besar di tingkat lokal, misalnya bupati, wali kota, kepala daerah, memanfaatkan jaringan sosial dan politik untuk memperkuat posisi mereka, sehingga menggunakan kekuasaan informal dan legal untuk mempengaruhi kebijakan dan keputusan. Seringkali muncul dalam konteks ketidakstabilan politik atau kelemahan institusi negara. Contoh kasusnya berupa pemimpin daerah yang berhasil membangun pengaruh politik menjadi kekuatan ekonomi lokal atau kedekatan dengan jaringan kekuasaan yang lebih tinggi. Lalu ada bosisme politik, teman-teman. Di mana fenomena di mana seorang pemimpin politik atau bos mengendalikan struktur partai politik atau pemerintahan dengan cara yang sangat sentralistik dan otoriter. Bosisme seringkali disertai dengan praktik, teman-teman. Lalu ciri-ciri bosisme yang pertama ada kekuatan yang terpusat pada satu individu atau kelompok dalam sebuah partai politik atau pemerintahan yang menggunakan sistem patronase, di mana loyalitas diberikan kepada individu tertentu yang kemudian memperoleh keuntungan politik dan demokrasi yang transparan mungkin teman-teman. Lalu ada dampak negatif terhadap bosisme teman-teman, di mana mereka mengurangi akuntabilitas dan transparansi pemerintahan yang menyebabkan praktek-praktek korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan dengan membatasi partisipasi politik yang sehat dan merugikan sistem demokrasi. Seperti dalam contoh kasusnya, kasus di mana seorang politikus memiliki kontrol penuh atas partai dan menggunakan pengaruhnya untuk memperoleh dukungan melalui patronase. Lalu ada peran lokal strongman dan basisme dalam sistem politik. Pertama, ada hubungan dengan demokrasi. Dominasi lokal strongman dan fenomena basisme yang sering kali menghambat pengembangan sistem politik yang demokratis dan berkeadilan. Pengaruh besar yang dimiliki oleh strongman lokal dapat mengarah pada pemusatan kekuasaan yang berlebihan dan pembatasan ruang bagi partisipasi politik lainnya. Lalu yang kedua ada pengaruh terhadap stabilitas politik. Meskipun bisa meskipun bisa menciptakan stabilitas dalam jangka pendek, kekuasaan yang terkonsentrasi pada individu tertentu bisa menyebabkan ketidakstabilan dalam jangka panjang, terutama jika terjadi perubahan dalam sistem politik atau konflik internal. Lalu ada dalam solusi dan tantangan. Gimana sih misalkan yang pertama ada pentingnya pemberdayaan institusi demokrasi, di mana memperkuat kelembagaan partai politik dan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Lalu ada reformasi sistem politik untuk mengurangi dominasi kekuasaan individu, dan juga ada yang terpenting teman-teman dalam peran masyarakat, di mana meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya pemimpin yang demokratis dan bertanggung jawab, mengaktifkan peran organisasi masyarakat sipil dalam memonitor dan mengkritisi praktik-praktik politik yang otoriter. Mungkin bisa dikembalikan pada moderator.
Mungkin langsung saja ke pemateri selanjutnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemateri pertama mengenai persaingan partai politik. Persaingan partai politik di Tasikmalaya seperti di banyak daerah yang ada di Indonesia, mencerminkan dinamika politik lokal dan nasional. Di Tasikmalaya sendiri, persaingan politik seringkali melibatkan beberapa partai besar yang memiliki pengaruh signifikan, baik di tingkat legislatif maupun eksekutif. Adapun beberapa partai tersebut adalah Golkar, PDIP Perjuangan, PKB, Partai Gerindra, P3, dan Nasdem. Lalu ada beberapa faktor yang mempengaruhi persaingan partai politik di Tasikmalaya, antara lain satu, pengaruh kekuatan lokal. Nah, beberapa partai politik di Tasikmalaya memiliki pengaruh kuat karena kedekatan dengan tokoh lokal, baik dari kalangan ulama, pengusaha, dan tokoh masyarakat. Tasikmalaya sendiri memiliki basis pemilih yang cukup religius, sehingga partai-partai yang mengusung isu keagamaan atau sosok yang dihormati seringkali mendapat tempat khusus. Yang kedua, ada keterlibatan tokoh masyarakat. Tokoh-tokoh lokal, baik yang berasal dari kalangan politikus, pengusaha, atau tokoh agama seringkali menjadi penentu kemenangan dalam pemilu. Persaingan antara kandidat-kandidat lokal untuk mendapatkan dukungan dari kelompok-kelompok masyarakat sangat ketat. Yang ketiga, ada isu keagamaan sosial. Tasikmalaya merupakan daerah dengan mayoritas penduduk beragama Islam, sehingga isu-isu keagamaan seringkali menjadi topik utama dalam kampanye. Dan ya, partai-partai yang bisa menunjukkan kedekatannya dengan nilai Islam sering mendapat dukungan yang lebih kuat. Yang keempat, ada pemilu legislatif dan eksekutif. Dalam pemilu legislatif, persaingan biasanya lebih ketat dengan partai-partai yang berusaha merebut kursi di DPRD. Dan di tingkat eksekutif sendiri, persaingan antara calon bupati atau wali kota melibatkan banyak partai yang mendukung calon tertentu. Lalu yang terakhir, yang kelima, ada koalisi dan aliansi. Seiring berjalannya waktu, beberapa partai membentuk koalisi atau aliansi untuk menghadapi pemilu, baik di tingkat daerah maupun nasional. Nah, koalisi ini bisa membentuk pemerintahan yang lebih solid, tetapi juga bisa menjadi ajang pertarungan kepentingan politik yang kompleks. Pada akhirnya, persaingan partai politik di Tasikmalaya dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal, mulai dari dinamika politik nasional, strategi kampanye, hingga pengaruh tokoh lokal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri ketiga. Baik, terima kasih. Mohon maaf sebelumnya Bapak tidak bisa on cam karena sedang di luar. Nah, mungkin selanjutnya itu terkait dengan regenerasi dan juga munculnya figur baru. Nah, regenerasi politik ini merupakan suatu proses pergantian atau pembaruan kepemimpinan, di mana tokoh-tokoh baru yang lebih muda atau dengan pendekatan baru menggantikan elit politik lama yang sudah lama berkuasa. Nah, dengan adanya regenerasi ini, tentunya sangat penting untuk menjaga supaya sistem politik terhadap, mohon maaf sebelumnya, supaya sistem politik ini tetap responsif terhadap perubahan zaman dan juga aspirasi dari masyarakat. Nah, kemudian di Tasikmalaya ini, regenerasi politik semakin dirasakan dengan munculnya figur-figur baru yang sebelumnya tidak begitu dikenal oleh publik. Munculnya wajah-wajah baru ini berpotensi membawa angin segar dalam pemerintahan daerah, menggantikan atau melengkapi kekuasaan elit lama yang mungkin sudah stagnan atau terkesan kurang memperhatikan kebutuhan dari masyarakat saat ini. Kemudian munculnya figur baru yang sebelumnya tidak dikenal masyarakat ini bisa terjadi melalui beberapa faktor juga. Di antaranya itu dukungan dari elit politik. Meskipun figur baru mungkin tidak dikenal luas oleh masyarakat, nah tetapi dukungan dari elit politik atau partai politik yang mengusungnya ini seringkali menjadi jembatan bagi mereka untuk memperkenalkan diri. Nah, elit politik lama ini atau pemimpin dari partai politik tertentu ini dapat membantu mengangkat figur-figur muda yang dianggap potensial, meskipun dari mereka itu sebelumnya tidak memiliki rekam jejak politik yang panjang gitu. Mulai di slide selanjutnya. Nah, mungkin di sini ada salah satu contohnya dari calon-calon baru gitu. Salah satunya yang kita ambil itu dari Kiai Haji Aminuddin Bustami yang mencalonkan diri sebagai wali kota Tasikmalaya pada tahun ini di Pilkada nanti, yang berpasangan dengan Yanto Aprianto. Nah, pencalonan ini menandai langkah pertamanya dalam dunia politik praktis gitu. Bapak Aminuddin ini juga merupakan pimpinan pondok pesantren Sulalatul Huda yang terletak di Paseh, Tasikmalaya. Selain sebagai ulama,
beliau juga menjabat sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI Kota Tasikmalaya. Mungkin dicukupkan, dikembalikan ke moderator. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin Pak, dicukupkan sekian. Baik, terima kasih untuk kelas C atas presentasinya mengenai Kiai ya dalam kontestasi politik lokal. Kita langsung saja kepada pertanyaan-pertanyaan ya yang akan disampaikan kepada kelompok mana saja. Silakan ditunjuk kelompoknya. Mungkin kita mulai dari siapa ini yang tanya? Dava. Dava apa siapa ya? Iya Pak, betul dah Pak. Karena Oke, kebetulan ini Zaki Adriano juga sedang menumpang menginap Pak di bersama ya. saya. Oke. Oke, silakan Dava. Jadi Pak, pertanyaannya ditujukan kepada Zaki Adriano sebagai kelompok 4 kelas B. Iya. Ya, kepada teman-teman kelompok 4 kelas B, eh, mengenai pembahasan mengenai Kiai tadi, seperti yang kita tahu gitu, mendekati setiap kontestasi pemilu itu tidak hanya pilkada atau pileg gitu, atau pilpres juga. Seringkali gitu kita melihat para kandidat calon ini melakukan semacam sowan lah pada kiai dan pesantren. Dan tadi pula dari penuturan kelompok 4 kelas B disebutkan bahwa pesantren itu bisa dikatakan bisa dimanfaatkan lah untuk kepentingan politik tertentu. Nah, pertanyaannya bagaimana gitu cara kiai dan pesantren ini untuk menjaga dirinya agar tidak cuman dimanfaatkan oleh kepentingan politik semata. Mungkin sekian, Pak. Baik, eh Dava ya. Dava dari kelompok berapa tadi? Berapa? Saya Dava dari tuh, kelompok 6 kelas B, oh Pak. kelompok 6 ya, belum presentasi ya. Belum, Baik, Pak. ditujukan kepada kelompok 4 kelas B ya. Baik, kita langsung Betul, saja Pak. dulu ke Fahri. Fahri ya, silakan Fahri. Ya, sebelumnya Pak, perkenalkan saya Sidki Pak yang bertanyanya Oh, Sidki ya, silakan di Sidki. satu device sama Pak Hari. Ya, saya mau bertanya ke kelompok 4 kelas C. Tadi kan pembahasannya terkait lokal strongman dan elit lokal. Sejauh mana elit lokal menggunakan sumber daya ekonomi, sosial, dan budaya di lokal untuk memenangkan kontestasi politik di Tasikmalaya. Contohnya, boleh dijelaskan gitu. Terima kasih Pak. Sekian. Baik, Sidki ya. Baik, Ya, Sidki, Pak. terima kasih. Tadi ditujukan kepada kelompok 4 kelas C ya, Tuh. mengenai lokal strongman. Ya. Mungkin rekan-rekan sudah bisa mencatat pertanyaan dari Sidki ya. Saya berikan kesempatan lagi satu pertanyaan. Bapak, boleh Baik. izin bertanya? Oh ya, silakan Anissa. Ya, mohon maaf sebelumnya nggak bisa on cam karena lagi di luar. Aku Oke. mau nanya ini ke ke kelompok 4 A dan B gitu. Terserah siapa yang mau jawab karena mungkin kan apa namanya materinya berkaitan ya. Oke, jadi pertanyaan saya itu awal mula nih munculnya kekuatan-kekuatan politik Kiai atau Islam itu bagaimana? Apakah memang mereka tuh dari awal mempunyai agenda sendiri untuk kepentingan politiknya atau, memang hal tersebut muncul karena memang banyaknya massa yang ada di Indonesia gitu? Dan yang kedua, mengapa, eee, dalam dalam agama itu harus berpolitik, Pak? Atau bagaimana mengapa harus di Islam itu harus berpolitik, Pak, gitu? Kenapa harus berpolitik padahal, eee, sudah dijelaskan juga di undang-undang, kan sudah ada undang-undangnya yang menjelaskan kalau yang memberikan hak penuh terhadap keagamaan gitu. Jadi ah, jadi masyarakat tuh diberikan hak penuh untuk mengikuti agama apa saja dan dibebaskan gitu kan. Mengapa perlu ada politik dalam keagamaan gitu saja, Pak?
Baik, Anissa, pertanyaannya sudah cukup jelas ditujukan kepada kelompok A atau B ya. Salah satu saja atau kedua-duanya menjawab juga boleh. Baik, kita berikan dulu kepada rekan-rekan dari kelompok yang barusan ditanya ya. Khususnya untuk kelompok B dulu ya. Untuk kelompok B, kelompok 4 kelas B. Kelompok 4 kelas B untuk menjawab pertanyaan dari Dava tadi. Dari Dava ya tadi. Silakan, langsung saja. Baik Pak, baik Pak. Di sini saya akan mencoba menjawab mengenai pertanyaan. Oke kan? Karena apa ya namanya juga yang bertanyanya tuh di samping saya juga gitu kan. Jadi saya juga mungkin sambil diskusi bareng gitu kan di sini gitu kan. Iya. Mungkin pertanyaan dapat tuh kan kenapa sih gitu kan pesantren dan kiai ini tuh bisa dimanfaatkan gitu kan. Konotasinya tuh tadi dia tuh bertanya kenapa sih bisa dimanfaatkan gitu dan bagaimana caranya untuk tidak bisa dimanfaatkan atau agar agar kena apa ya supaya terhindar dari pemanfaatan hal itu gitu kan. Ya jawaban saya sih di bagi kiai dan pesantrennya itu gitu kan. Apalagi di sini kan menanyakan tentang Anda kan tadi menekan intasi pesantrennya ya gitu kan. Pesantrennya ini harus memiliki apa ya integritas yang cukup kuat gitu kan. Jadi meskipun di sini kita berkait apa ya, ada yang sowan, ada yang datang, ada yang meminta apa namanya izin, bukan izin, tapi lebih ke meminta apa namanya tuh restu, betul restu. Tapi pesantren ini tuh harus memberikan kenetralannya itu. Tapi pesantren ini juga tidak boleh menunjukkan sebuah kecenderungan atau condongnya tuh ke salah satu paslon aja gitu. Misal gitu kan, salah satu pesantren ini didatangi oleh beberapa calon dari pilkada gitu, misalkan dari calon kepala daerah. Jadi ya si pesantren ini supaya tidak dimanfaatkan gitu kan, menerima semua kunjungan dari calon-calon tersebut gitu kan. Tetapi apakah harus dimintai dukungan ke salah satu jika memang pertanyaannya tadi itu supaya tidak dimanfaatkan gitu kan. Jadi pesantren ini tuh harus menolak gitu kan bila mana gitu kan salah satu calon ini tuh berusaha untuk secara persuasi gitu kan untuk mengajak pesantren itu memihak salah satunya gitu kan. Mungkin sekian mungkin bagaimana jawaban dari saya. Mungkin Pak Baik, ada kenapa? sedikit Silakan mau menanggapi. sedikit tanggapan, mungkin ada sedikit follow up question, tidak apa-apa Pak. Ya, silakan. Nah, tadi kan dikatakan juga bahwa jawabannya itu tadi menolak semua ya Pak. Nah, kalau semisalkan eh, para apa sih para kontestan atau para calon kepala daerah itu soal gitu kan, terus eh, ada kalanya para pedak pesantren itu tidak menolak. Nah, apakah dengan hal tersebut gitu si kiai dan pesantren ini tidak memiliki apa ya integritas atau independensi lah gitu. Bisa dikatakan memang betul gitu kan. Dikarenakan kan pesantren ini kan dari awal kan tidak pernah gitu kan dalam apa ya dalam pembelajarannya itu dalam fokusnya itu kan fokusnya ke dalam hal agamawi gitu kan, agamis gitu kan, apalagi tentang ya agama kan sakral gitu kan, tidak boleh diacur, tidak boleh dicampur adukan gitu dengan hal apapun. Tapi mengenai apakah pesantren itu malah menjadi condong ke salah satu paslon, bisa dikatakan ya tidak punya integritas gitu karena pada akhirnya ya bisa menggunakan apa namanya itu pengaruhnya gitu itu tuh bisa menggiring banyak orang atau halayak publik untuk mendukung salah satu pasangan calon gitu kan dikarenakan ya bisa ya itu kan bisa membentuk politik identitas ya gitu kan sebagaimana kita tahu itu bagaimana jawaban saya. Mungkin Pak
Saya berterima kasih atas jawaban Juno yang sungguh sangat memuaskan fakir ilmu saya. Terima kasih Juno. Boleh Pak dilanjut ke pertanyaan selanjutnya. Baik, cukup ya. Dapat ya. Cukup sekali Pak, saya Ya, terpuaskan. oke. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan kedua dari Sidki tadi untuk kelompok 4C ya. Silakan kelompok 4C untuk menjawab pertanyaan Sidki tadi. Baik, Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin terima kasih juga ya untuk Sidki yang sudah bertanya terkait sejauh mana elit lokal menggunakan sumber daya ekonomi, sosial, dan budaya untuk memenangkan kontestasi politik di Tasikmalaya. Mungkin seperti di banyak daerah lainnya, elit lokal di Tasikmalaya cenderung memanfaatkan berbagai sumber daya ekonomi, sosial, dan budaya untuk memenangkan kontestasi politik tentunya. Yang pertama ada sumber daya ekonomi ya. Itu ada dari pendanaan kampanye, di mana elit lokal di Tasikmalaya seringkali mengandalkan kekuatan ekonomi mereka untuk mendanai kampanye politik. Dana yang besar memungkinkan mereka untuk membeli media iklan, membiayai kegiatan kampanye, serta mengorganisir acara-acara publik yang meningkatkan visibilitas calon. Lalu yang kedua ada sumber daya sosial, di mana ada jaringan kekerabatan dan agama, di mana elit lokal sering memanfaatkan hubungan kekerabatan yang kuat, terutama di daerah-daerah yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan dan hubungan pribadi. Di Tasikmalaya yang memiliki masyarakat religius yang cukup kuat, elit lokal juga bisa memanfaatkan koneksi agama seperti dukungan dari tokoh-tokoh atau organisasi keagamaan untuk menarik suara. Hal ini sangat berpengaruh dalam menarik dukungan tentunya. Lalu yang ketiga, lalu ada dari mobilisasi sosial, di mana melalui jaringan sosial ini, elit lokal juga dapat menggerakkan kelompok-kelompok masyarakat tertentu, seperti organisasi-organisasi pemuda, komunitas sosial, dan kelompok-kelompok berbasis profesi, untuk mendukung kampanye mereka. Dengan menggunakan jaringan ini, elit lokal dapat menjangkau banyak pemilih potensial tentunya. Lalu yang ketiga ada sumber daya budaya. Yang pertama ada penggunaan identitas budaya lokal di Tasikmalaya yang dikenal dengan kebudayaan Sunda dan identitas religius Islam yang kuat. Elit lokal yang sering memanfaatkan simbol-simbol budaya dan agama untuk menarik simpati publik. Misalnya, mereka bisa menggunakan bahasa Sunda atau memperkenalkan diri mereka sebagai pelindung tradisi dari agama untuk memperoleh legitimasi di mata masyarakat lokal. Dengan demikian, elit lokal di Tasikmalaya sangat memanfaatkan berbagai sumber daya, baik ekonomi, sosial, maupun budaya. Hal ini menciptakan hubungan yang saling menguntungkan antara elit lokal dan masyarakat, yang memungkinkan mereka untuk mempertahankan atau memperluas kekuasaan politik mereka di tingkat lokal. Mungkin sekian yang dapat saya jawab. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, Sidki mungkin ada tanggapan atau teman-teman yang lainnya terhadap jawaban dari rekan-rekan dari kelompok 4C? Untuk dari saya sih cukup Pak, cukup. Baik ya, kalau cukup. Mungkin ada rekan-rekan yang lain yang juga ingin menanggapi atau cukup ya? Baik, kalau cukup kita lanjutkan ke pertanyaan dari Anissa tadi ya untuk kelompok A atau B ya, kelompok eh, kelas A atau B ya, 4 ya. Silakan mungkin salah satunya atau kedua-duanya juga boleh ya untuk menanggapi. Izin menjawab, Pak, dari Ya, pertanyaan silakan. Lisa. Dari kelompok 4A, saya Liza dan Silvia itu menjawab mengenai pertanyaan awal mula kekuatan Kiai ini muncul. Nah, sebetulnya kekuatan politik Kiai ini muncul itu ada gitu dalam peran perlawanan kolonial, di mana pada masa penjajahan banyak gitu Kiai yang memimpin perlawanan terhadap kolonialisme, baik melalui gerakan fisik, terus seperti perang maupun gerakan moral melalui pendidikan dan dakwah. Nah, contoh konkretnya di sini peran Kiai dalam perlawanan kolonial itu di Perang Padri waktu itu di tahun 1803 sampai 1837. Nah, meskipun perang ini terjadi pada masa penjajahan Belanda, perang ini menjadi titik awal penting gitu bagi peran Kiai dalam politik. Di mana Perang Padri ini kan yang saya ketahui ini adalah sebuah pemberontakan yang dipimpin oleh tokoh-tokoh agama Minangkabau, terutama
para kiai dan ulama yang menentang kolonialisme Belanda dan sistem adat yang tidak sesuai dengan ajaran Islam menurut mereka. Nah, meskipun perlawanan ini pada akhirnya gagal pada waktu itu, ia menandakan bahwa kiai ini tidak hanya berperan dalam pendidikan agama, tetapi juga aktif dalam perjuangan politik dan sosial. Kemudian yang kedua, apakah kiai ini memiliki agenda-agenda khusus gitu untuk dalam konteks politik? Sebetulnya waktu itu saya penelitian semester lalu ke pesantren Miftahul Huda di Manonjaya, Tasikmalaya. Nah, di sana saya bertanya bahwa sama pertanyaan seperti Anissa gitu, tapi beliau menjawab bahwa beliau ini berperan gitu dalam konteks pendidikan politik gitu, menyampaikan politik ini apa gitu supaya santri ini paham gitu mengenai politik, tapi tidak diselipkan kampanye gitu. Makanya di sana agenda dari kiai ini yaitu melakukan pendidikan politik kepada santri-santrinya gitu, agar santri-santrinya itu paham terhadap politik, karena kan tidak mungkin gitu kalau misalnya ngebahasnya itu hanya terkait dengan agamanya saja gitu, karena kan kita di sini hidup di negara, bahkan di kehidupan sehari-hari pun kita berpolitik gitu Pak. Kemudian tadi bertanya juga mengenai kenapa sih di agama itu berpolitik gitu. Sebetulnya di sini itu Islam ini sebagai sistem kehidupan gitu. Nah, agama ini tidak hanya mengatur hubungan individu dengan Tuhan gitu, tetapi juga kan hubungan antar manusia, termasuk aspek sosial, ekonomi, dan politik gitu. Politik dianggap sebagai bagian dari implementasi nilai-nilai Islam. Nah, kenapa di agama itu harus berpolitik? Karena untuk menghindari kerusakan. Kalau misalnya umat Islam tidak terlibat dalam politik, ada risiko kekuasaan dikuasai oleh pihak yang tidak peduli dengan nilai-nilai agama atau kepentingan masyarakat. Karena pengertian politik sendiri ini bukan hanya untuk mempertahankan, merebut kekuasaan, akan tetapi secara idealnya ini adalah untuk mensejahterakan masyarakat. Nah, kalau misalnya kita melihat dari agama, Nabi Muhammad SAW ini bukan hanya sebagai pemimpin agama, tapi juga kan kepala negara, sehingga umat Islam ini meneladani keterlibatan beliau dalam bangun pemerintahan yang adil. Seperti itu Pak jawabannya. Baik, terima kasih. Ini Sylvia ya? Eliza Pak. Oh, Eliza ya, Eliza. Baik, Iya Eliza. Pak. Mungkin ada tanggapan balik dari Anissa? Silakan. Atau cukup atau bagaimana? Dari aku cukup. Dari aku cukup. Mungkin dari kelas B ada yang pengen menanggapi mungkin biar ada perbedaan pendapat gitu. Oke, baik. Oke, di sini Anissa, tadi kan Anda, kalau misalnya saya tidak salah dengar tuh, tadi tuh Anda menanyakan kenapa sih gitu kan Islam tuh kenapa harus selalu berurusan dengan politik, kenapa demikian gitu kan? Itu kan pertanyaan Anda tadi kan sekilas. Halo Anissa? Ya, Ya, betul. Jadi gini, dalam Islam sendiri kan berpolitik tuh pasti ya gitu kan, karena kita mengatur halayak banyak orang, mengatur umat gitu kan. Pastinya kan perlu diperlukannya pemimpin umat gitu kan. Sedangkan kan karakter pemimpin umat di sini kan udah pasti kan sebagai posisi politik gitu kan. Tetapi kan gini, dalam Islam sendiri kan politik itu sendiri gitu. Karena ini mengatur halayak hidup umat gitu kan. Jadinya politik yang ada di dalam Islam ini tuh harus yang mengedepankan gitu kan kepentingan-kepentingan umat. Jangan kepentingan seseorang atau segelintir orang saja gitu kan. Apalagi hanya cuma kepentingan si pemimpinnya aja gitu kan. Jadinya ya dalam Islam boleh berpolitik juga asalkan ya mengedepankan kepentingan umat, kepentingan bersama gitu, mengedepankan kebaikan-kebaikan yang ada gitu kan. Mungkin sekian saja Anissa jawaban dari saya. Baik, Dapa ya. Silakan Anissa mungkin mau mengomentari. Maaf, saya Cukup, Zaki Pak. Pak, saya Oh, Zaki. Diki ya? Zaki ya? Zaki, Zaki. Gimana Anissa? Cukup, Pak.
Baik Cukup. ya, kalau cukup. Baik, rekan-rekan, kita masih buka kesempatan untuk sesi kedua. Apabila ada yang mau bertanya, ataupun tidak mesti bertanya ya, mungkin menanggapi gitu ya. Menanggapi dari pemaparan atau presentasi dari kelompok 4, kelas A, B, ataupun C. Silakan, barangkali ada, atau juga bertanya, boleh juga bertanya ya. Silakan. Dapat posisinya sedang di mana? Ini gelap sekali. Ini di kosan Pak, cuman lampunya mati, saya Oh, belum lagi sempat mati ganti lampu Pak. ya. Tak kira Ya, di masyarakat adat di Kampung Naga. Kampung Naga biasanya masih gelap. tertinggal di Baduy Pak saya Pak. Oh, oh gitu. Tertinggal. Kayak di Baduy Iya ya. Pak Mas. Baik, baik. Silakan masih diberikan kesempatan bagi rekan-rekan yang mau bertanya ataupun menanggapi ya. Menarik saya kira tadi dari kelompok kelas apa namanya? Kelas A atau B itu mengenai peran kiai sebenarnya hampir sama walaupun penekanan kajiannya tadi berbeda ya. Ada sedikit perbedaan. Walaupun temanya sama tentang kiai ya, tentang peran kiai dalam kontestasi politik lokal. Tadi juga mengemuka misalnya mengenai bagaimana kiai bisa berperan ataupun masuk dalam kontestasi politik ya. Tadi juga dibahas mengenai bagaimana juga kiai untuk keluar dari apa itu namanya jebakan-jebakan ya yang dapat dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu gitu ya. Nah, tadi sudah dijawab saya kira cukup baik ya. Mungkin ada hal-hal yang lain ataupun tentang local strongman ya. Tentang local strongman juga menarik tadi tentang bosism. Tadi sudah ditanyakan mengenai modal sosial, budaya, modal ekonomi dalam memenangkan kontestasi politik. Tadi sudah dijawab. Mungkin ada hal-hal yang lain yang ingin diperdalam lagi atau dipertajam oleh rekan-rekan yang lain. Dipersilakan. Tentunya. Saya Oh ya, saya silakan izin Nopal. Pak. Mau Ya menanggapi Pak, atau bagaimana? saya mau bertanya mungkin dan sedikit menanggapi kepada kelompok 4 kelas C Pak. Ya, silakan, silakan langsung aja. Mungkin terima kasih sebelumnya Pak. Saya akan bertanya sedikit mengenai local strongman dan bosism ya. Karena eh, apa namanya di Tasikmalaya juga eh, sangat merebak gitu ya. Bagaimana praktek-praktek local strongman dan bosism pasca khususnya pasca pemekaran wilayah gitu kan. Nah, saya pernah membaca dari disertasinya Pak Ali gitu bahwa ternyata UU Rujhanul itu pernah akan menjual aset apa namanya aset kabupaten di Kota Tasikmalaya gitu kepada pihak swasta. Namun hal itu kan bertentangan dengan undang-undang gitu kan bahwa akan bisa penjualan aset negara kepada swasta bisa menjadikan bupati terjerat hukum gitu kan. Nah, apakah hal ini tuh menandakan bahwa di Tasikmalaya itu sebenarnya kuatan lokal strongman-nya daripada ataupun kuatan ya apanya lokal strongman-nya tuh lebih kuat daripada masyarakatnya gitulah. Mungkin pertanyaan kira-kira seperti itu. Apakah masyarakat di Tasikmalaya ini ya mungkin bisa dianggap lemah dan mungkin tidak dianggap sebagai kekuatan apa ya oleh elit-elit politiknya begitu. Itu mungkin. Apakah bisa dimengerti dulu? Baik, Nopal, cukup jelas saya kira ya pertanyaannya. Ada tanggapan lagi? Tadi katanya ada tanggapan? Itu pertanyaan ya? Atau sudah? Iya Pak, pertanyaan aja Pak. Oh, pertanyaan aja. Baik. Tadi ditujukan untuk kelompok 4 kelas C ya. Silakan kelompok 4 kelas C untuk menanggapi apa yang ditanyakan oleh Nopal tadi.
kelompok kajian mengenai lokal strongman tadi ya. Terima kasih Pak. Mungkin mau jawab mungkin Pak. Silakan, silakan. Dandi. Mungkin terima kasih ya Noval atas pertanyaannya. Ini menarik juga ya. Saya juga pernah membaca soal disertasi itu dari Pak Ali waktu itu. Sama. Tapi juga saya mengkomparasikan dengan bacaan saya dari jurnal waktu itu terkait aset negara juga sama. Sama dari local strongman dan bosism juga. Nah, eh, kalau misalkan ditanya lebih kuat local strongman atau masyarakatnya, ini mengarah pada dinamika hubungan antara kekuatan individu yang memiliki pengaruh besar, biasanya tokoh lokal atau figur yang berpengaruh, dengan kekuatan kolektif masyarakat. Dalam konteks Tasikmalaya yang dikenal dengan budaya pesantren dan kuatnya pengaruh tokoh agama, seperti yang tadi disebutkan kiai. Sebetulnya materi lokal strongman dengan yang apa namanya yang kiai dalam kontestasi politik lokal, kalau yang disebutkan oleh kelas A dan kelas B ini hampir hampir mirip-mirip gitu. Nah, dilanjutkan dengan serta sistem sosial yang mengakar dalam tradisi. Ada beberapa faktor juga yang bisa dipertimbangkan. Yang pertama, ada pengaruh kiai dan tokoh agama juga. Di Tasikmalaya, kiai dan tokoh agama memiliki peran yang sangat penting tentunya dalam membentuk opini dan sikap politik masyarakat. Seringkali tokoh-tokoh ini yang dianggap sebagai strongman atau lokal strongman memiliki pengaruh yang sangat besar di kalangan masyarakat. Dukungan mereka kepada calon kepala daerah atau partai politik dapat sangat menentukan hasil pemilihan. Lalu yang kedua ada struktur sosial tradisional. Di masyarakat Tasikmalaya, seperti banyak daerah di Jawa Barat lah, memiliki struktur sosial yang sangat terikat pada norma-norma tradisional dan agama tentunya. Dalam hal ini, pengaruh individu yang memiliki status tinggi dalam masyarakat, seperti kiai, bisa lebih besar daripada suara kolektif masyarakat, terutama dalam hal pemilihan politik. Itu kekuatan lokal strongman seringkali tidak hanya datang dari kekuasaan politik, tetapi dari legitimasi sosial dan keagamaan. Lalu yang ketiga, ada kekuatan politik lokal. Selain kiai, terdapat juga tokoh-tokoh lokal lainnya yang memegang kekuasaan dalam politik lokal. Mereka seringkali memiliki pengaruh lebih besar dalam pengambilan keputusan politik, dengan dukungan dari keluarga besar atau kelompok tertentu. Jika tokoh tersebut memiliki kekuatan ekonomi dan jaringan politik yang luas, mereka bisa jadi lebih dominan daripada suara masyarakat biasa. Yang keempat, ada dari partisipasi masyarakat. Di sisi lain, meskipun local strongman memiliki pengaruh yang besar, masyarakat di Tasikmalaya juga semakin berkembang dalam hal kesadaran politik dan partisipasi. Banyak elemen masyarakat yang mulai aktif dalam diskursus politik melalui berbagai organisasi sosial dan agama. Meskipun pengaruh tokoh kuat masih sangat dominan. Jadi secara keseluruhan, pengaruh lokal strongman di Tasikmalaya cenderung lebih kuat dibandingkan dengan kekuatan masyarakat biasa dalam beberapa hal, terutama dalam menentukan pilihan politik. Namun, ini tidak berarti bahwa masyarakat sepenuhnya tidak berdaya. Kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam politik terus berkembang, meskipun tidak sekuat pengaruh tokoh-tokoh lokal tersebut. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan ya, Nopal. Terima kasih. Baik, Dandi, terima kasih. Mungkin Nopal mau memfeedback atau mengomentari balik apa yang disampaikan atau dijawab tadi oleh Dandi. Silakan. Dari saya cukup, Pak. Terima kasih Dandi atas jawabannya, sangat membantu sekali. Baik ya, cukup. Baik, rekan-rekan sekalian, masih ada kesempatan ya, mungkin satu orang lagi ya untuk melengkapi. Disilakan untuk Boleh saya nggak Pak? Oh Mau iya, nanya Pak. boleh sekali, silakan. Mungkin ini juga kan tadi kelas A sama kelas B juga sama ya. Mungkin mau nanya kedua kelompoknya boleh nggak sih Pak? Dalam satu Silakan, pertanyaan yang silakan. sama. Jadi ada dua pendapat gitu mungkin. Ya, boleh silakan. Jadi yang jadi pertanyaan saya itu adalah kira-kira nih, bagaimana Kiai memandang perubahan kebijakan atau program pemerintah yang berkaitan dengan agama di tingkat lokal? Mungkin seperti itu aja sih Pak pertanyaan saya. Bagaimana Terima kasih. Kiai Memandang perubahan kebijakan ya atau program pemerintah yang berkaitan dengan agama di tingkat lokal, Pak. Terima kasih. Oke. Bagaimana Kiai mengontrol gitu ya perubahan kebijakan? Lebih tepatnya ke arah pandangan sih, Pak. Oh, bagaimana Kiai gimana tadi? Bagaimana Kiai memandang perubahan kebijakan atau program pemerintah memandang yang berkaitan dengan perubahan agama di kebijakan atau tingkat program lokal, Pak. pemerintah ya? Betul. Oke. Terima kasih, Pak.
Baik, baik, baik. Silakan kelompok kelas A dan kelas B, kelompok 4 untuk menjawab ya pertanyaan Dandi tadi. Mungkin kelas A dulu ya. Silakan kelas A. Pak, dari kelompok 4A izin menjawab ya Silakan. Pak. Tadi tuh Silakan langsung. pertanyaannya, bagaimana tuh Kiai ini memandang perubahan kebijakan yang berkaitan agama di tingkat lokal. Nah, ini kan pandangan dari Kiainya ya. Tapi kalau saya memandang Kiai eh, terhadap perubahan kebijakan yang berkaitan dengan agama di tingkat lokal itu, sebetulnya Kiai ini berpandangan bervariasi gitu terhadap perubahan kebijakan, entah itu berkaitan dengan agama di tingkat lokal, ya tergantung pada konteks kebijakannya itu apa, terus kondisi masyarakat itu bagaimana, kemudian afiliasi keagamaan maupun politiknya itu seperti apa. Tapi di sini Kiai ini mendukung gitu kebijakan lokal yang memperkuat nilai-nilai agama dalam konteks kehidupan bermasyarakat, terutama di kebijakan yang dianggap selaras dengan ajaran Islam. Nah, contohnya itu peraturan penerapan peraturan daerah yang berbasis syariah ya di beberapa wilayah gitu. Terus alasannya itu kenapa gitu. Nah, kalau misalnya Kiai ini melihat sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah untuk memfasilitasi penerapan nilai-nilai Islam dalam kehidupan masyarakat. Kemudian kalau kebijakan Perda Syariah ini itu tuh dianggap dapat memperkuat moralitas, pendidikan agama, terus ketertiban sosial juga. Terus contohnya itu apa gitu? Ya salah satu contohnya ini adalah dukungan terhadap kebijakan ya seperti kewajiban membaca Al-Quran bagi siswa atau pasangan yang ingin menikah gitu. Terus penerapan aturan berpakaian yang sopan sesuai norma agama di beberapa daerah gitu. Kemudian selain itu juga Kiai ini biasanya memperhatikan konteks budaya juga, tradisi, kemudian kebutuhan dari masyarakat lokal itu sendiri sebelum mendukung atau menolak suatu kebijakan. Tapi Kiai ini cenderung fleksibel dalam hal yang nggak melanggar prinsip-prinsip dasar agama gitu. Alasannya kenapa? Ya ada prinsip maslahah gitu, kemaslahatan umum. Nah itu sering menjadi pedoman utama Kiai dalam menilai kebijakan. Kemudian selain itu juga Kiai ini melihat bahwa kebijakan agama ini tidak boleh gitu sekedar simbolik, tapi juga kan harus memberikan manfaat nyata gitu bagi masyarakat. Ya, contohnya mendukung kebijakan yang mendukung pendidikan Islam, tapi tetap harus menghormati keragaman di daerah yang plural ini, karena kan di Indonesia kita merupakan masyarakat yang plural gitu, seperti itu. Baik, ada komentar balik. Dandi, silakan. Mungkin dari dari Elijah tadi cukup ya Pak? Cukup ya. Cukup jelas ya pertanyaan jawaban dari Elijah ya. Iya Pak. Mungkin kelas B mau menjawab? Mungkin Pak, karena tadi jawaban saya tuh masih selaras, tuh masih searah sama yang punya dari kelas A. Mungkin cukup sekian Pak. Sudah Oke. cukup terwakili Pak. Cukup terwakili ya dari Elijah ya. Dari jawaban Elijah tadi. Baik, mungkin masih ada yang memberikan tanggapan atas keseluruhan diskusi ini. Rekan-rekan baik dari kelas A atau kelas B atau kelas C. Secara umum mungkin ya. Mungkin secara umum seperti apa. Ada yang ingin berpendapat atau ingin menyumbangkan gagasannya untuk kita semua ya. Saya persilakan. Masih ada waktu 2 menit lah. Masih ada waktu 2 menit. Eh, saya persilakan kalau masih ada yang ingin menyampaikan pendapatnya, gagasan-gagasannya terkait dengan tema-tema tadi ya. Terkait dengan tema-tema tadi yaitu tentang Kiai dan lokal strongman.
Jadi diskusi kita ini diikuti oleh 81 peserta ya. Cukup banyak juga. Cukup banyak dan eh, saya kira untuk menyampaikan ide gagasan cukup representatif ya. Cukup strategis didengar oleh cukup banyak orang dalam forum yang luar biasa ini. Baik, kalau tidak ada, ya saya akan memberikan komentar-komentar akhir sebelum nanti kita tutup diskusi kita. Untuk kelompok 4 kelas A, B, dan C ini, Alhamdulillah presentasi sudah disampaikan. Luar biasa ya. Saya sangat mengapresiasi kepada rekan-rekan yang baru saja memberikan presentasinya. Jadi kalau di dalam Islam itu sampaikanlah ilmu walaupun satu ayat gitu ya. Jadi jangan minder, kemudian saya menyampaikan beberapa hal saja misalnya. Jadi saya itu tadi dari awal sampai akhir tidak tidak melewatkan apa yang disampaikan oleh rekan-rekan ya, dengan tujuan bahwa ini forum ilmiah gitu ya, forum ilmiah. Apapun yang disampaikan itu adalah hal-hal yang terkait dengan ilmu pengetahuan ataupun dengan teori-teori ataupun informasi-informasi yang tentu saja bermanfaat sekecil apapun itu gitu ya. Jadi saya beranggapan bahwa walaupun mungkin saya sudah mengetahui apa yang disampaikan oleh rekan-rekan, tapi itu tidak mengurangi saya memperhatikan ataupun mendengarkan apa yang disampaikan oleh rekan-rekan. Memang masih banyak kelemahan, seperti misalnya tadi ada yang masih tetap dibaca gitu ya. Tekniknya masih dibaca karena ketahuan saya tahu kalau itu dibaca karena beda ya. Beda antara apa namanya teman-teman berpendapat tanpa teks dengan menggunakan teks. Tapi tidak masalah sebenarnya juga. Tidak masalah. Kalaupun teman-teman membaca sebagai pemula lah ya, sebagai narasumber pemula, saya kira saya tetap memberikan apresiasi. Jadi sebagaimana janji saya, rekan-rekan yang memberikan apa namanya pendapat atau presentasi atau berbicara sesuai dengan tema, tentunya saya memberikan apresiasi lebih, poin lebih gitulah ya, poin lebih sebagai bentuk penghargaan kepada rekan-rekan yang memang ya mau belajar. Jadi di sini tempat belajar gitu ya. Artinya eh, walaupun salah tidak masalah karena ini tempat belajar ya. Kalau saya salah menyampaikan itu cukup berbahaya ya, berbahaya karena kalau saya justru harus benar menyampaikan kepada rekan-rekan itu. Kalaupun salah ya tidak disengaja mungkin ya, tetapi selayaknya harus benar. Tapi kalau rekan-rekan salah ya masih dimaklum sebenarnya karena ini sedang tahap belajar. Jadi teknik ini sebenarnya sebagai bentuk ataupun media ya, sebagai media untuk mulai membiasakan tukar menukar gagasan, tukar menukar informasi, membiasakan kultur diskusi di antara kita. Ilmuwan-ilmuwan, Anda kan ilmuwan sebenarnya sama. Ilmuwan tuh bukan hanya dosen ya, ilmuwan tuh mereka-mereka yang kesehariannya bergelut dengan ilmu pengetahuan, dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, jadi harus dibiasakan dengan kultur-kultur diskusi, tukar menukar gagasan, bahkan mungkin juga dengan perdebatan-perdebatan ya, dengan perdebatan-perdebatan. Jadi saya sudah terbiasa perdebatan-perdebatan itu berdebat dengan rekan-rekan, dengan sesama dosen bahkan ataupun dengan siapapun ya mengenai satu kebenaran tertentu, kebenaran ilmiah. Dalam konteks ini terkait dengan kajian-kajian dalam
mata kuliah pilkada dan kontestasi politik lokal. Nah, ini juga menjadi jawaban mengapa mulai semester 5 ke atas banyak kuliah yang menggunakan baik itu PJBL ataupun studi kasus yang eh, apa namanya di dalamnya itu ada diskusi-diskusi ya, memperbanyak kajian-kajian ataupun diskusi, tukar menukar informasi, perdebatan, baik itu bentuknya seminar, mungkin ada yang PJBL menggelar seminar atau menggelar apa itu diskusi publik ya, ataupun dengan diskusi kelas untuk kalangan kita sendiri. Saya kira walaupun diskusi kelas ini tidak tidak menurunkan status sebagai diskusi ilmiah ya, artinya apa yang kita sampaikan di forum ini itu adalah hal-hal yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah gitu ya. Nah, walaupun tadi misalnya Dandi berdekatan dengan Zaki satu rumah gitu ya, tapi mungkin berbeda dalam konteks ini argumen-argumen ataupun diskusinya antara diskusi yang bebas gitu ya, diskusi bebasan dengan diskusi ilmiah. Nah, ini penjelasan yang harus saya sampaikan kepada rekan-rekan bahwa kultur kultur diskursif gitu ya. Diskursif itu harus dikedepankan sebenarnya, harus dikedepankan sebagai salah satu metode untuk memperluas pengetahuan gitu. Makanya kalau kita melakukan satu penelitian di dalam banyak studi, termasuk di dalamnya politik, akan selalu diuji gitu ya. Kita bikin buku ya harus ada bedah buku. Tidak mungkin kita bikin buku tidak pernah dibedah gitu. Kita bikin penelitian, kemudian penelitian itu kita presentasikan di satu forum ilmiah tertentu atau misalnya di sidang-sidang tertentu gitu ya. Sidang skripsi ataupun sidang-sidang lainnya gitu. Nah, itu maknanya. Jadi termasuk juga membiasakan bagaimana rekan-rekan dapat menyampaikan ide gagasan di dalam satu forum ilmiah. Ya, tadi juga sudah terlihat ya beberapa eh, rekan kita sudah mampu mengembangkan satu ide, menjawab pertanyaan-pertanyaan secara spontan dan mengembangkannya gitu ya, mengembangkannya dalam kajian yang sudah ada di otak kita. Jadi hal yang sudah ada di otak kita itu sebenarnya bukan sesuatu yang datang dengan sendirinya ya, tetapi itu hasil dari baca buku gitu ya, hasil dari diskusi sebelumnya atau kajian-kajian sebelumnya atau misalnya kajian-kajian di organisasi-organisasi mahasiswa atau organisasi manapun ya, yang kemudian disampaikan lagi di forum ini gitu. Mungkin baca buku dan sebagainya. Jadi saya menikmati ya walaupun mungkin dalam dalam parameter saya apa yang disampaikan oleh rekan-rekan itu bukanlah sesuatu yang baru, tetapi dalam konteks penghargaan akademik saya menikmati ya proses diskusi ini, mendengarkan, mungkin Anda bisa memperhatikan saya dari awal sampai akhir. Saya berusaha untuk on cam dan memperhatikan semua, ya. Jadi ini sebagai ajang rekan-rekan untuk bagaimana ini ya menyampaikan ide gagasan. Ini waktunya gitu ya. Salah juga tidak apa-apa, makanya nanti kan saya benarkan gitu. Nah, saya kira tadi saya mengapresiasi ya dari beberapa yang menjawab, misalnya ada siapa tadi, Silvia atau siapa ya? Silvia atau siapa tadi? Dapa ya. Kemudian juga yang menjawab tadi itu Jaki ya. Luar biasa tadi ya. Silvia ya tadi deh. Jaki siapa tadi? Silvia ya? Eliza mungkin Oh, Pak. Eliza ya. Ya, saya tulis dulu. Eliza ya. Eliza luar biasa tadi menjawabnya ya. Sudah ada modal yang sangat bagus, eh, mampu mengembangkan jawaban ya yang spontan dan cukup detail ya, cukup detail. Memang harusnya kita kalau menjawab pertanyaan itu harus detail, harus bisa
meyakinkan ataupun memberikan jawaban-jawaban yang diinginkan, yang dipertanyakan oleh eh, rekan-rekannya gitu. Bahkan kalau dalam diskusi-diskusi publik seperti ini tuh kita harus membudalkan bahasanya tuh ya, dalam tanda petik ya, mengeluarkan isi kepala kita supaya orang menjadi paham apa yang kita maksudkan di dalam penyampaian tadi itu. Makanya ya ini kita sedang belajar menjadi narasumber yang di kemudian hari tentunya kita eh, akan dibutuhkan ya hal itu gitu. Siapa tahu nanti kita akan menjadi narasumber di mana gitu ya. Dan tentunya ketika menjadi narasumber, kita ini diandalkan sebagai orang yang dianggap paling tahu tentang hal itu gitu. Tentang tema yang diminta lah setidaknya seperti itu. Ya, kita dianggap sebagai orang paling tahu. Ya, dianggap gitu kan belum tentu paling tahu, tapi kan anggapan orang itu jangan sampai kita kecewakan. Mungkin di tempat-tempat kerja ataupun di forum-forum lainnya gitu. Ini akan diingat saya kira kita pernah misalnya menjadi narasumber yang pertama kali dibaca grogi sebagainya gitu ya. Tapi nanti di kemudian hari saya yakin Anda akan menjadi narasumber yang expert yang kemudian diawali dari dalam diskusi-diskusi yang mungkin saja menurut Anda ini sebagai awal apa saya pernah berbicara gitu ya. Ini akan diingat seumur hidup Anda. Kalau Anda pertama kali misalnya di dalam forum ini belajar berbicara akan diingat. Ataupun bagi Anda yang sudah mulai pintar berbicara, menyampaikan ide gagasan dan diasah kembali di dalam forum ini. Ini forum ini kan ada beberapa kali ya dari pertemuan pertama sampai nanti mungkin ke-6 ya, ke-6 terakhir ada kelompok 6 kan diulang-ulang terus. Saya dari awal sampai akhir ini kan kita direkam ya. Akan akan terlihat nanti progresnya siapa yang awalnya misalnya tidak berpendapat, di pertemuan kedua kemudian sudah berpendapat dan terus konsisten. Ada yang terus konsisten berpendapat, ada yang dari awal misalnya berpendapat, nanti di akhir justru diam gitu. Saya tetap akan memberikan apresiasi dan semua ini kan direkam. Saya akan pasti tahu mana yang teman-teman yang selalu memberikan respon yang baik, yang selalu memberikan apa namanya apresiasi, selalu berpendapat, ya. Jangan diartikan negatif yang selalu berpendapat itu justru bagus gitu ya di dalam forum apalagi studi politik. Dan semuanya terekam dari awal sampai akhir di dalam kelas ini. Dan Anda bisa bisa melihat secara langsung di channel YouTube saya. Ini akan selalu diupdate ya, akan selalu diupdate. Jadi kalau Anda berbicara pasti akan terlihat tuh di rekaman itu, di rekaman itu. Sehingga saya untuk menambahkan nilai pun nanti mudah selain ada unsur kan UTS, unsur-unsur yang lain ya. Eh, kalau dari UTS ke sini kan misalnya pertemuan dengan saya, ini bisa dilihat sebenarnya proses-proses ini di rekaman ini gitu ya, di rekaman ini. Jadi ini kan sudah mengakumulasikan eh, di rekaman ini tuh siapa yang hadir itu kan sebenarnya sudah mudah ya, walaupun saya minta report daftar hadir ke rekan-rekan setiap pertemuan itu ya untuk mengklarifikasi aja, memvalidasi bahwa yang benar-benar hadir. Tapi sebenarnya di rekaman ini pun terlihat mana yang hadir-hadir itu, mana yang hadir atau yang mana yang memberikan perhatian lebih, ya, mana yang memberikan perhatian lebih seperti ini saya juga memberikan apresiasi misalnya kayak Dandi yang selalu aktif terus ya, aktif ataupun dibuka kameranya. Ya, walaupun saya juga tidak bukan berarti rekan-rekan yang lain yang tidak dibuka kameranya juga tidak memperhatikan mungkin ya, mungkin sedang di kondisi tertentu. Tapi tentunya dengan adanya apa namanya salah satu cara dengan membuka kamera itu kan memperhatikan perkuliahan ini gitu. Detail demi detail itu saya perhatikan ya. Saya perhatikan yang dapat kemudian diakumulasikan dalam bentuk penilaian akan saya masukkan dalam bentuk penilaian sebagai bentuk apresiasi gitu. Nah, gitu ya rekan-rekan sekalian. Jadi eh, silakan nanti kita masih punya beberapa pertemuan untuk lebih aktif lagi dan kita sama-sama belajar.
Saya tidak lebih pintar dari Anda ya, makanya saya memperhatikan sekecil apapun apa yang disampaikan oleh Anda. Presentasi Anda itu saya perhatikan. Jadi tidak saya cemooh, walaupun mungkin saya sudah tahu tentang hal itu, saya perhatikan. Itu kultur akademik yang selalu kita junjung tinggi gitu. Baik, terima kasih rekan-rekan. Ada tanggapan dulu di akhir sebelum saya tutup atau tidak ada? Baik ya, kalau tidak ada, saya ucapkan terima kasih atas perhatian rekan-rekan semuanya terhadap perkuliahan pilkada ini, sehingga perkuliahan ini dapat berjalan dengan lancar dengan berbagai keterbatasan, tapi saya kira eh, target dari perkuliahan kita, eh, Elijah gimana itu? Mau nanya atau gimana? Tidak ya? Enggak, Pak. Oh enggak ya. Tadi kayak Raisen ya. Baik ya, kita akan bertemu kembali minggu depan seperti biasa. Nanti saya infokan waktunya, kondisional saja waktunya. Mungkin kita lebih enak malam. Jadi bukan apa-apa ya rekan-rekan, malam itu kalau daring karena Zoom-nya juga tidak dipakai ya. Karena Zoom-nya ini terbatas kalau siang juga selain bentrok, saya juga mengajar mata kuliah lain yang luring dengan yang rekan-rekan kakak tingkat Anda udah penuh sekali jadwalnya dan juga Zoom-nya juga banyak yang make ya rekan-rekan dosen yang lain. Sehingga biasanya di malam hari itu supaya santai gitu ya. Supaya santai dan efektif. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian rekan-rekan sekalian. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam setiap aktivitas kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.